Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Dan saat ini kita masih membahas tentang kritik sastra dan esai bagian kedua. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti penyampaian materinya? Yuk, kita lanjutkan saja. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang jenis kritik sastra. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, kritik sastra dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya, pertama adalah kritik mimetik, yakni kritik yang bertolak pada pandangan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kemampuan karya sastra dalam menangkap gambaran kehidupanlah yang dijadikan objek atau dasar dalam menilai kualitas suatu karya sastra. Lalu yang kedua, kritik pragmatik, yakni kritik yang berdasarkan pada pandangan bahwa sebuah karya sastra disusun untuk mencapai efek tertentu pada pembaca. Maksudnya adalah efek di sini yang dimaksud seperti efek kesenangan, estetika, pendidikan, dan sebagainya. Jadi sejauh mana kemampuan sastra memberikan efek kepada penikmatnya atau kepada pembacanya menjadi tolok ukur atau indikator dalam kritik yang menggunakan pendekatan ini. Jadi apakah isi sastranya sampai atau tidak kepada pembaca? Gitu ya, memberikan efek atau memberikan dampak tidak kepada penikmatnya. Nah, di sini kritik sastranya ditujukan atau fokus ke dalam hal tersebut. Yang ketiga, kritik ekspresif, yakni kritik yang dalam menilai suatu karya sastra lebih condong atau dominan pada aspek pengungkapan. Jadi kritik ini difokuskan pada kemampuan penulis dalam mengekspresikan atau mencurahkan idenya ke dalam wujud sastra. Jadi kepada hasil, ya, lebih kepada hasil ekspresif dari si penulisnya. Yang keempat adalah kritik objektif, yakni kritik sastra yang memfokuskan penilaiannya pada unsur-unsur yang membangun secara langsung struktur isi suatu karya sastra. Masih ingat unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra? Ya, misalnya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun dari pendekatan penalaran, ya, selain dari berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, ada juga pendekatan melalui penalaran yang digunakan dalam menganalisis. Apa saja? Ada 2 cara yang digunakan yang berdasarkan penalaran, yaitu model vertikal atau pendekatan model vertikal dan model lateral. Apa yang dimaksud dengan model penalaran vertikal? Penalaran vertikal hanya terpusat pada hal-hal yang esensial atau pokok. Artinya, kritikus akan menyampingkan sesuatu yang tidak relevan. Jadi kalau tidak berkaitan, ya sudahlah, dikesampingkan saja, ya. Sedangkan dalam model penalaran lateral, perhatian lebih luas dan terbuka dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke hal yang selanjutnya. Selanjutnya adalah menyusun kritik dan esai. Seperti kita ketahui bahwa kritik dan esai merupakan jenis teks yang menggambarkan kedalaman pemahaman seorang penulis tentang topik yang dibahasnya. Oleh karena itu,
Penguasaan atas topik menjadi dasar utama dalam langkah penulisan kedua teks tersebut. Apa saja langkah-langkah dalam menyusun kritik dan esai itu? Yang harus diperhatikan ketika kita akan menyusun teks kritik, yang pertama adalah memilih jenis karya. Mengapa kita harus bisa memilih jenis karya? Karena menentukan jenis karya merupakan hal penting di dalam persiapan penulisan kritik. Lalu yang seperti apa jenis karya yang akan kita berikan kritik tersebut? Yang pertama, harus menarik. Yang kedua, penting. Dan yang ketiga, dikuasai. Kita harus memperhatikan penguasaan kita terhadap karya tersebut. Mengapa? Agar menghasilkan tulisan kritik sastra yang sangat maksimal. Juga pemilihan jenis karya tersebut harus kita kuasai supaya mempermudah kita dalam penulisannya atau pembahasannya. Dari gambar ini dapat kita gambarkan, dapat kita simpulkan bahwa kriteria pemilihan jenis karya didasarkan pada penguasaan topik, lalu kepentingan, dan terakhir kemenarikannya. Langkah selanjutnya, ketika kita akan menulis kritik sastra adalah menspesifikkan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Jenis karya yang sudah ditentukan harus kita kerucutkan, harus kita spesifikkan kembali ke dalam jenis atau aspek-aspek yang lebih khusus. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah tulisan tentang jenis karya sastranya puisi lama. Puisi lama itu kan banyak, lalu kita spesifikkan lagi gurindam, pantun, syair, atau yang lainnya. Jadi harus lebih spesifik. Lalu ketika kita sudah menentukan jenis puisi lamanya, kita spesifikkan lagi apa yang akan kita berikan kritikannya. Apakah tentang bentuknya, rimanya, atau pesan moralnya. Jadi sekali lagi, langkah berikutnya adalah menspesifikkan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Langkah terakhir, ketika kita akan menulis kritik sastra adalah membaca karya untuk memberikan penilaian. Sudah kita ketahui bersama bahwa teks kritik merupakan teks yang disusun berdasarkan fakta. Dan fakta-fakta tersebut kemudian dinilai untuk ditentukan kelebihan dan kelemahannya. Ini bisa dilihat dari bagian berikut, yaitu langkah-langkah dalam memberikan penilaian dengan membaca karya. Menganalisis karya sastra terlebih dahulu, lalu menilai fakta-fakta yang ada di dalamnya. Setelah menilai fakta, maka menyusun pendapat didasari dengan teori dan nanti akan menghasilkan sebuah kritik sastra. Selanjutnya adalah menyusun esai. Bagaimana langkah-langkah menyusun esai? Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan menyusun teks kritik. Apa saja langkah-langkah dalam menyusun esai tersebut? Langkah pertama ketika kita akan menyusun teks esai adalah 1. Pemilihan topik. Apa saja syarat ketika kita memilih topik? Yang pertama adalah penting.
dan yang kedua menarik, dan yang ketiga harus dikuasai. Penting misalnya berdasarkan syaratan masyarakat dan kebermanfaatan. Menarik misalnya harus aktual, lalu peristiwa besar, khas, atau peristiwa yang langka. Lalu topiknya harus kita kuasai, misalnya berdasarkan pengalaman sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Yang kedua dalam menulis teks esai adalah menspesifikkan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Ini sama seperti dalam menulis teks kritik. Contohnya apa? Misalnya kita akan membahas tentang pahlawan topiknya. Lalu dari kata pahlawan, dari topik pahlawan, kita menspesifikkan lagi siapa pahlawan itu, kan banyak. Misalnya tokoh proklamator. Tokoh proklamator pun banyak. Maka kita menspesifikkan lagi, misalnya Bung Karno. Jadi ketika kita menulis teks esai adalah harus lebih spesifik lagi. Lalu setelah kita menspesifikkan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan referensi atau sumber tulisan. Bahan-bahan tersebut atau referensi tersebut dapat kita peroleh dari buku, majalah, internet, tokoh yang berkompeten atau ahli yang berkaitan dengan tulisan yang akan kita bahas. Baiklah, langkah terakhir yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis teks esai adalah mempertimbangkan sasaran pembaca. Hal ini atau mempertimbangkan sasaran pembaca ini tidak boleh kita abaikan. Mengapa? Karena akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan bahasa yang digunakan antara untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Selain bahasa, misalnya pilihan katanya juga harus kita perhatikan. Misalnya, kalau untuk anak-anak, untuk remaja, kata-kata yang digunakan harus lebih sederhana agar mudah dipahami. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan terkait materi tentang teks, kritik sastra, dan teks esai bagian kedua. Jika ada pertanyaan atau jika ada hal yang belum dipahami, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.